Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru SMA Bidayatul Hidayah yang pada malam hari ini sudah meluangkan waktu dan kuotanya untuk ikut sesi webinar budaya positif pengimbasan saya sebagai CGP Angkatan 6 Kabupaten Pandeglang dari SMA Bidayatul Hidayah pada modul 1.4 tentang mewujudkan budaya positif di sekolah. Terkhusus ucapan terima kasih kepada Ibu Tatik Rastika Dewi selaku Kepala SMA Bidayatul Hidayah yang juga pada malam hari ini menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Terima kasih Bu Tatik, Bapak Ibu semuanya. Mohon izin saya menyampaikan apa yang menjadi amanat pada modul 1.4 pada program guru penggerak, karena pada intinya program guru penggerak ini bukan untuk saya secara pribadi, bahwa program guru penggerak ini ditujukan justru untuk membantu perubahan pendidikan di sekolah satminkalnya masing-masing. Jadi ketika dengan perubahan sekolah kemudian saya pribadi mendapatkan pengetahuan, itu hanya bonus saja. Karena perubahan sejatinya, keberhasilan seorang guru penggerak itu bukan pada perubahan pribadinya, tapi perubahan di kelas, perubahan di sekolahnya. Jadi malam hari ini sebagai bentuk kolaborasi dan bentuk berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin dan terima kasih kepada Bu Tatik sudah diberikan ruang dan waktu untuk berbagi kepada rekan-rekan di SMA Bidayatul Hidayah. Semoga nanti di angkatan selanjutnya, di angkatan 9, 10, Bapak Ibu semua bisa ikut dan bisa lolos di program guru penggerak, karena memang SMA Bidayatul Hidayah sudah punya semuanya, sudah masuk dalam program sekolah penggerak, maka akan lebih keren lagi ketika guru-gurunya juga masuk dalam program guru penggerak, agar program sekolah penggerak kita bisa sinkron, bisa bersinergi dengan program sekolah penggerak itu sendiri. Bapak Ibu, baiklah, kita buka saja acara kita pada malam hari ini dengan bersama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saya di awal mohon izin untuk berbagi screen. Ini kebetulan pakai dua device yang satunya agak nge-lag. Mohon tunggu. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru semua. Nah, bahwa tujuan daripada webinar kita kali ini adalah mewujudkan sekolah berbudaya positif, sebagaimana dengan moto kita yaitu Bidhid Juara, maju bersama, hebat semua, bahwa budaya positif ini tidak bisa dibangun hanya oleh beberapa orang saja, karena memang budaya sekolah yang akan diwujudkan itu adalah budaya sekolah. Maka ini memerlukan turun tangan dari semua warga sekolah, semua yang ada di sekolah, terutama Bapak Ibu guru, juga dukungan penuh dari pemangku kebijakan, pemegang kebijakan, baik Ibu Kepala Sekolah maupun Ketua Yayasan Pendidikan Islam Bidayatul Hidayah khususnya. Saya nggak usah memperkenalkan diri Bapak Ibu.
eh ini kenapa tiba-tiba kok jadi melambat begini? Odin. Kayaknya kurang ngopi nih Paron ya. Lola. Lola. Saya ulangi saja share screen-nya. Ini soalnya dari siang Bu, belum mati Bu. Laptop dua-duanya ini. Pengen di-repass itu Pak. Iya. Ntar. Saya buka lagi sebentar. Hentikan berbagi. Udah capek banget kayaknya nih. Di P1 laginya. Coba muncul nggak? Ini kalau begini kecil banget ya? Ya Pak, kelihatan. Oke, baik Bapak Ibu. Saya lanjutkan dulu. Kalau lagi begini grogi juga ya. Biasanya. Kalau direkam begini grogi. Baik. Bentar. Tapi muncul kan Bu tampilannya? Muncul, ada. Tuh. Ada muncul Pak, kebaca kok. Baik. Ada. Nah, ini bagan yang akan kita bahas pada malam hari ini terkait dengan disiplin. Kok feedback ya? Kurang turun sedikit. Naik dikit. Naik sedikit. Terkait dengan disiplin positif yang sebenarnya sudah kita semua pelajari di PMM, karena di PMM itu salah satu pelatihan mandiri yang sudah kita ikuti adalah terkait dengan disiplin positif di pelatihan wajib keempat yang sudah kita ikuti. Bagan ini mungkin semoga nanti kita bisa pahami secara utuh ketika semua eksplorasi konsep sudah kita pelajari, mulai dari teori kontrol atau teori yang besar pada disiplin, teori motivasi, 5 posisi kontrol, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, dan terakhir adalah di segitiga restitusi. Secara keseluruhan kita mungkin nanti boleh tidak setuju dengan pemaparan atau teori-teori yang nanti akan disampaikan terkait bagaimana cara membangun budaya positif, tapi secara praktek ini sangat-sangat bisa dilakukan oleh kita di sekolah, terutama untuk membangun budaya positif di kita yang memang anak-anaknya Putus-putus Pak. suaranya putus-putus Bu. Oh enggak ya? Karena memang anak-anaknya sangat perlu sekali tuntunan, perlu sekali arahan, perlu sekali memunculkan motivasi intrinsik dari anak-anak itu sendiri. Bahwa yang pertama adalah
Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, karena sejatinya yang bisa mengontrol diri kita adalah ya diri kita sendiri gitu. Contoh nih sekarang, kalau saya boleh meminta Bapak Ibu yang kebetulan open kamera, bisa dikepalkan tangannya. Tangannya bisa dikepalkan. Nah sekarang Bapak Ibu boleh mengikuti instruksi saya atau tidak, itu terserah Bapak Ibu semua. Sekarang kalau saya boleh minta, buka tangan yang kanan. Bapak Ibu boleh menolaknya ya. Buka tangan yang kiri. Udah. Oh. Nah Bapak Ibu ketika membuka atau menutup, ketika Bapak Ibu membuka atau menutup tangan, itu sebenarnya keinginan dari saya yang memberikan perintah, atau Bapak Ibu sendiri yang ingin membuka tangannya? Keinginan sendiri. Keinginan sendiri. Nah sekarang coba saya memberikan perintah tapi Ibu menolak, atau Pak Roni atau Bu Dina menolak perintah itu. Sekarang coba kita kepalkan lagi tangannya. Coba dibuka tangan yang kanan. Nah Pak Roni, Bu Dina, Bu Tatik menolak, sedangkan Bu Tia dan ibu-ibu yang lain membuka. Nah sekarang saya tanya sama Pak Roni, kenapa Pak Roni menolak untuk membuka tangan Pak? Oh Pak Roni nggak bisa mic ya. Oke Pak Roni. Bu Dina kenapa tidak mau membuka tangan? Dapat mengontrol diri kita sendiri, ya kita sendiri Pak. Oh, berarti emang saya nggak mau gitu Bu ya. Ibu, Bu Tati kenapa Bu nggak mau membuka tangan Bu? Tadi kan sudah membuka, jadi sekarang mah suka-suka saya. Oh, suka-suka saya. Nah, itu akhirnya bahwa kontrol diri kita itu sebenarnya bukan orang lain yang mengontrol, diri kita sendiri kemudian yang mengontrol diri kita sendiri. Kemudian coba kita kepalkan lagi sekarang begini. Nah, tadi kita begini, sekarang saya mau berikan sebuah pertanyaan. Ketika Bapak Ibu berdoa, apakah tangannya begini, apa tangannya terbuka begini? Ini. Terbuka ya? Bukan seperti ini. Nah, Oke, baik. Nah, sekarang disadari atau tidak bahwa perintah untuk berdoa itu ternyata Bu Dina, Bu Tatik yang tadi tidak mau membuka tangan, akhirnya mau membuka tangan. Kenapa mau membuka tangan akhirnya? karena berdoa. Karena ada pertanyaan atau ada stimulus yang mengarah untuk membuka tangan. Akhirnya tanpa diperintah untuk mau tidak mau, akhirnya tanpa diperintah untuk membuka tangan pun akan muncul kesadaran diri sendiri untuk membuka tangan. Nah, ini bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nanti turunannya adalah pembahasan tentang makna disiplin. Mungkin makna disiplin ini nanti kita banyak menemukan kekeliruan pemanaan yang selama ini kita pahami. Yang kedua adalah semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku apapun yang dilakukan oleh kita, tindakan apapun, baik terutama oleh anak-anak di sekolah, di kelas, kemudian di lingkungan sekolah, apapun yang mereka lakukan pasti memiliki tujuan. Contoh kasus, saya di kelas 11 ada satu anak yang sama sekali tidak mau masuk di pelajaran saya, padahal lihat dan tahu saya masuk ke kelas 11. Sudah disusul ke warung, sudah diajak kemana-mana, tetap dia tidak mau masuk. Walaupun sampai hari ini saya belum tanya kenapa, tapi saya yakin pasti dia punya alasan tertentu kenapa tidak mau masuk, sementara di pelajaran yang lain mau masuk. Nanti
kita akan bahas penyelesaiannya di yang ketiga tentang restitusi. Bahwa pemikiran yang ketiga adalah model berpikir menang-menang, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita kadang terbuang energinya dengan marah-marah kepada anak, dengan seolah-olah kita adalah a priori, kita punya power, sehingga anak-anak harus mengikuti apa yang kita inginkan. Nanti kita bahas di pembahasan ini. Kemudian yang terakhir adalah bahwa realitas kebutuhan berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia, sedangkan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nanti ada 5 teori kebutuhan dasar manusia. Bahwa kita kadang tidak tahu nih kenapa anak ke sekolah pakai sendal. Kadang kita langsung marah ke anak tanpa tahu kenapa dia ke sekolah pakai sendal. Mungkin dia benar-benar tidak punya sepatu. Kadang kita tidak tahu kenapa anak datang terlambat. Kenapa kayak kasus yang sudah pernah kita temui, kan ada anak yang datang terlambat, ternyata di rumahnya harus nyuapin neneknya dulu, harus bantu ibunya dagang uduk dulu gitu. Padahal secara teori pembelajaran hidup mereka sudah lulus sekolahnya gitu, karena memang sekolah bertujuannya kan untuk seperti itu. Nah kadang kita tidak tahu kebutuhan dasar apa yang sedang mereka butuhkan. Mungkin mereka di sekolahnya malas-malesan, ternyata di rumahnya broken misal, atau di rumahnya habis berantem sama adiknya, habis berantem sama ibunya, habis berantem sama siapalah, kita kan tidak tahu. Nah, itu insya Allah nanti kita bahas. Nah, untuk menciptakan budaya positif ini memang tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin. Ini salah satu kata-kata ajaib. Memang tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin. Apalagi kita semua Bapak Ibu guru di SMA Bidayatul Hidayah bisa berjalan sama-sama untuk mewujudkan budaya positif ini. Harapannya energi kita tidak terbuang secara sia-sia untuk marah-marah kepada anak, dan anak-anak tidak merasa tertekan dengan kemarah-marahan diri kita sendiri. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan bahwa modul ini dikembangkan oleh Pak Andri Nur Cahyani SPD MS, Ibu Dia Samsiati Rajasa MSc, dan Ibu Dr. Murti Ayu Wijayanti MPD. Semua modul di Guru Penggerak insya Allah saya sudah siapkan websitenya untuk Bapak Ibu nanti pelajari, supaya ketika Bapak Ibu nanti menjadi guru penggerak minimal punya referensi untuk nanti apa yang akan kita lakukan. Baik Bapak Ibu, nanti boleh berikan jawaban di kolom chat ya terkait 3 pertanyaan ini. Yang pertama adalah apakah Bapak setuju, apakah Bapak Ibu setuju? Pertanyaannya hanya setuju atau tidak. Pertanyaan nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Silahkan ketikkan di kolom chat. Untuk pertanyaan nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke, Bu Widi setuju. Pak Epul tidak setuju. Bu Eka sehat Bu Eka? Sehat alhamdulillah Bapak. Oke, Bu Eka 50-50 50-50 ini ya. Bu Tatik tidak setuju, Bu Ella tidak, Bu Dina tidak setuju, Pak Roni setuju. Baik, nah sekarang saya minta tolong ke Bu Widi dulu. Bu Widi kira-kira kenapa Bu bisa setuju Bu? Mangga Bu. Sebentar ambil casan dulu ya. Aduh, udah ngap-ngapan. Kedengaran? Bu, kedengeran. Lebih agak jelas. Silakan Bu, kenapa bisa setuju Bu?
Apa ya istilahnya? Apa pasti istilahnya biasa. Baik, ke siapa dulu nih lagi yang Pak Roni? Pak Roni nanti mungkin bisa ketikan ya Pak Roni alasan kenapa setuju. Budina, kenapa Budina tidak setuju, Budin? Alasan tidak setujunya memberikan hukuman kepada siswa karena mungkin ingin memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dari kesalahannya agar dia itu bisa melakukan hal yang lebih baik lagi. Oke, siap. Terima Dia bisa kasih. menghargai kesalahannya itu apa gitu. Baik, Budin, terima kasih. Nah, saya menarik nih ke Bu Eka. Bu Eka, kenapa Bu Eka? 50-50 nih Bu Eka. Iya. Karena apa ya? Karena background sekolah kita kan dengan beragam background sekolah kita itu kan beragam karakter siswa ya. Ada saat saya membutuhkan hukuman untuk mendisiplinkan mereka. Ada saat saya tidak memerlukan hukuman, gitu Pak. Jadi gimana situasinya? Ketika mereka sudah mungkin harus didisiplinkan dengan tindakan yang keras, saya menggunakan hukuman gitu. Meskipun hukumannya tidak sampai secara fisik yang berlebihan. Oke, gitu. berarti sikon ya. Ya, tergantung. Baik. Bapak Ibu yang lain, kita nanti lanjutkan di pendapat pertanyaan yang nomor 2. Karena Bu Eka tadi menyampaikan tentang hukuman yang bersifat tidak fisik atau positif atau lain sebagainya lah. Pertanyaan nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Anak misal suruh bersihin WC, suruh nyapu, suruh ngepel gitu. Kira-kira hukuman seperti itu bisa meningkatkan disiplin anak, setuju atau tidak? Silakan diketik lagi di kolom chat. Bu Tatik tidak setuju. Pak Epul tidak setuju, tidak setuju, tidak setuju. Baik, sambil nunggu yang lain. Bu Ella tidak, Bu Tia tidak. Baik, saya ke Bu Tia nih, Bu Tia. Bu Tia, kenapa Bu Tia tidak setuju, Bu Tia? Pak Roni ikut tidak setuju. Karena kalau memberikan hukuman Positif. meningkatkan itu, jadi nggak harus dengan membersihkan toilet ataupun beres-beres kelas. Jadi nanti takutnya hal yang lain itu dicontoh sama siswa. Apalagi zaman sekarang kan zamannya media sosial gitu ya Pak ya. Takutnya disalahgunakan, terus ada yang foto, ada yang video, Diupload dia, Bu. padahal kita memberikan hukuman itu bukan untuk hal yang negatif, tapi hal yang positif. Baik, berarti lebih ke dampak ya. Ya, dampaknya nanti apa? Baik, Pak Epul. Pak Epul, punten mungkin kenapa tidak setuju, Pak? Ya, terima kasih Pak. Kalau menurut saya gitu, kenapa tidak setuju? Karena dari awal sistem hukuman itu saya sudah tidak setuju gitu. Karena emang sistem itu kayaknya sudah jadul gitu, itu akan membuat anak tuh merasa terintimidasi gitu. Jadi saya lebih suka dengan sikap-sikap yang emang pengen tahu dulu gitu apa permasalahannya gitu. Jadi saya tidak setuju gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Epul. Bapak Ibu yang lain, kita ke nomor 3. Nah, sekarang memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak.
Pak Ipul setuju, Bu Tatik tetap tidak setuju. Bu Mila setuju. Oke, Bu Eka setuju. Pak Roni ikut mana nih? Ada setuju, ada tidak setuju ini Pak Ron. Baik. Baik, terakhir saya pertanyaan yang terakhir, mohon kepada Ibu Tatik mungkin Bu bisa disampaikan kenapa tidak setuju Bu. Terima kasih Pak Maman, Pak izin. Simpel sebetulnya, sesuai dengan pernyataan awal kita sepakat bahwa yang bisa mempengaruhi diri kita itu ya diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mempengaruhi. Jadi apapun bentuk hukuman yang kita berikan kepada anak, motivasi apapun yang kita berikan kepada anak, kalau anaknya itu sendiri tidak ingin berubah ya tidak akan berubah. Jadi apalagi sekarang bentuk hukuman itu sudah sangat benar kan di sekolah tidak boleh terjadi apapun bentuk itu hukuman, judul hukuman tidak boleh. Sehingga saya tetap tidak akan setuju. Itu sebuah motivasi untuk meningkatkan motivasi penghargaan untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau tujuannya untuk meningkatkan motivasi seperti tadi sama, tidak akan termotivasi karena memang tadi kuncinya satu saja di awal yang sudah kita bahas ya, yang bisa mengendalikan diri kita ya diri kita sendiri. Jadi yang mengendalikan diri kita juga mereka sendiri. Jadi lebih kepada mengajak bersama-sama, apalagi anak SMA itu sudah level menjelang dewasa. Mereka bisa diajak berbicara, bisa diajak berbagi, dimintai pendapatnya, ditanyakan keinginannya. Oke. Menurut saya itu. Oke, terima kasih Bu. Nah sekarang saya ke yang setuju. Ada Bu siapa nih Bu? Bu Ella. Gimana Bu Ella? Mungkin Bu Ella bisa menyampaikan pendapat dan alasannya kenapa memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mangga Bu Ella. Oke, terima kasih kepada Bapak Faizi. Yang agak-agak jelek. Oke, menurut saya pemberian penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak ya. Saya setuju karena pemberian penghargaan itu sebenarnya pemberian penghargaan yang meningkatkan motivasi anak itu banyak. Salah satunya penghargaan. Karena kenapa? Karena dengan memberikan penghargaan tidak harus kita memberi hadiah. Dengan cara kita memuji hasil anak itu, malah anak bisa dia dihargai gitu. Ternyata misalnya dengan memuji itu bagus sekali, iya gitu. Malah dia belajarnya lebih meningkat gitu. Iya, oke. Mempengaruhi gitu, pembelajaran anak itu. Oke, terima kasih Bu Ella, Bapak Ibu semua terima kasih atas pendapatnya. Di ujung sesi nanti kita akan bisa menyimpulkan dari ketiga pertanyaan pemantik ini apakah setuju atau tidak. Ya pada ujungnya akan diserahkan kepada Bapak Ibu semua. Nanti kita bahas terkait dengan ketiga pembahasan dari pertanyaan pemantik ini. Saya mohon izin melanjutkan presentasi. Ini kenapa macet semua kanan kiri? Baik Bapak Ibu, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk materi tadinya saya mau share, cuman insya Allah nanti setelah season ini kita share saja. Yang pertama adalah perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Kadang kita terjebak pada beberapa hal ya. Yang pertama adalah bahwa ilusi guru mengontrol murid. Jadi seolah-olah kita ini punya kuasa besar untuk menentukan murid-murid melakukan apapun, baik di kelas maupun di luar kelas. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kita tidak menghukum anak,
tapi kita memberikan kata-kata yang seolah-olah anak kemudian merasa bersalah dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tadi motivasi, motivator. Kita kadang berpikir anak-anak kalau sudah diajak ngobrol, diberikan penguatan positif, itu efektif, anak nanti akan merubah sifatnya atau lain sebagainya. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Kadang kita sebagai orang yang lebih tua, orang yang lebih dewasa atau sebagai guru punya hak untuk memaksa anak untuk melakukan sesuatu. Jadi kita kadang terjebak pada ilusi-ilusi kontrol ini. Sementara itu, nah ini ada perubahan paradigma dari stimulus respon kepada teori kontrol ya. Mohon maaf Bapak Ibu karena gambarnya sepotong-sepotong. Dulu Bu. Kita sini dulu. Baik. Ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Pertanyaannya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Pada teori stimulus respon, ada pandangan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain sama dengan kita tentang dunia. Jadi kalau stimulus respon berpikirnya kita dengan memberikan stimulus kepada anak-anak, maka anak-anak bisa memiliki pandangan yang sama dengan pandangan kita. Padahal pada teori kontrol seharusnya kita memahami pandangan orang lain terhadap apa yang mereka lihat. Jadi kadang kita kalau ada anak pakai sendal, dalam pikiran kita ya anak-anak salah. Padahal kita harus memahami dulu pandangan mereka kenapa mereka melakukan pelanggaran itu sendiri. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan dalam teori kontrol tadi semua perilaku pasti memiliki tujuan. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan beberapa pemikiran-pemikiran lain pada paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Kita next sekarang ke makna daripada disiplin itu sendiri. Selama ini kita berpikir disiplin itu apa sih? Sebenarnya disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Nah ini poinnya, bahwa disiplin diri membuat orang menggali potensinya. Artinya untuk menjadi disiplin itu, seperti yang disampaikan oleh Bu Tatik tadi, maka tidak akan terpengaruh oleh bentuk apapun, baik itu yang bersifat punishment maupun yang bersifat reward. Karena untuk menjadi seorang yang disiplin itu, seseorang harus menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Dia menghargai apa nih? Itu yang akan digali pada dirinya. Adapun punishment ataupun reward, itulah yang disebut dengan stimulus respon itu sendiri. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini makanya kenapa kata disiplin ini menjadi pedang. Coba dong anak-anak yang disiplin. Akhirnya kata disiplin yang sebenarnya punya tujuan yang baik didengar oleh kuping anak itu, akhirnya anak kok kayaknya ngedengar kata disiplin males banget gitu, seolah-olah saya tidak disiplin. Itu karena memang budaya kita merubah mana disiplin dari sesuatu yang kita hargai menjadi sesuatu yang
seolah-olah dipaksakan. Contoh aja begini. Kenapa kita kalau naik motor, kalau jarak jauh harus pakai helm? Terpaksa, saya polisi. Supaya ada polisi. Saya polisi. Full. Kan gitu ya. Kita kalau ke jauh naik motor, kenapa harus pakai helm? Isi ayat polisi. Karena takut ada polisi, karena kita masih dibayang. Karena kita masih dibayangi oleh tadi stimulus respon tadi. Kalau nggak ada polisi kan tetap aja nggak pakai helm, kan begitu ya. Padahal fungsi utama dari helm itu bukan untuk menghindari polisi, yaitu kita menghargai nyawa kita untuk keselamatan. Nah, nilai-nilai itu kemudian yang hari ini mulai bergeser. Begitupun dengan kata disiplin. Berarti kita memakai helm itu tidak menghargai diri kita sendiri sebenarnya. Jadi kita pakai helm tuh malah menghargai polisi sebenarnya. Karena takut ditilang. Iya, jadi karena tadi bayang-bayang punishment dan reward tadi, kalau pakai helm nggak bakal ditilang lah. Karena memang budayanya sudah mengarah ke arah situ. Termasuk di sekolah. Pernah nggak sih kita berpikir begini? Kenapa anak-anak rajin nulisnya gitu? Apakah itu muncul karena penghargaan dari dirinya sendiri, atau karena takut kalau nggak nulis nanti dihukum? Kenapa anak-anak ikut upacara bendera? Apakah itu muncul karena sudah terbangun kesadarannya? Walaupun ya kita yakini ada 1, 2, 3, 4 banyak anak yang sudah terbangun kesadarannya. Ada yang mereka ikut upacara bendera karena saya ingin tidak dihukum, saya ingin diberikan penghargaan oleh guru gitu, saya ingin dialem, ingin dipuji oleh guru. Nah, bahayanya ketika guru tidak memuji, kira-kira mereka mau nggak ikut upacara? Kira-kira mereka mau nggak nuliskan itu? Nanti bahayanya di situ. Saya malah keduluan ngebocorin materi yang akan disampaikan ini. Nah, ini yang disebut dengan tadi kita menghargai nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, singkatnya begini. Ada nilai-nilai kebajikan universal yang tidak bisa dibohongi berdasarkan apapun. Contoh, 1 tambah 1, kira-kira kalau saya nanya sama mamang-mamang beca di pasar, jawaban mamang-mamang beca berapa? 2 kan? Begitupun kalau saya tanya sama bapak ibu guru yang di sekolah, 1 tambah 1 sama dengan berapa? Jawabannya 2 pasti. Kemudian saya tanya lagi kepada nelayan, 1 tambah 1 sama dengan 2. Begitupun kepada semua orang, ketika ditanya 1 tambah 1, jawabannya pasti 2. Nah, jawaban sama itu yang disebut dengan kebajikan universal. Bahwa kebajikan-kebajikan itu tidak mengenal bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Semuanya meyakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Contoh, tadi keselamatan, kemudian apalagi kebahagiaan. Pasti semuanya meyakini bahwa ada nilai-nilai yang diyakini oleh banyak orang. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ketika seseorang sudah terbangun keyakinan nilai-nilai kebijakannya, maka dia tidak perlu lagi diperintah, dia tidak perlu lagi diancam, dia tidak perlu lagi ditakut-takuti, maka dia akan bergerak dengan sendirinya. Ini yang kemudian disebut bagaimana mewujudkan budaya positif. Langkah pertama adalah dengan menghidupkan dan dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan pada perilaku anak-anak. Kita next ke yang kedua,
tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan juga restitusi. Bapak Ibu yang sudah mempelajari disiplin positif di PMM tidak akan asing dengan kata-kata restitusi karena ini muncul di post-test gitu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak kalau tidak ikut upacara, mereka berpikir kalau saya nggak ikut upacara nanti gimana ya gitu. Jadi mereka ikut upacara karena menghindari hukuman. Itu disebut dengan motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi. Saya ikut upacara lah supaya dapat nilai bagus. Saya ikut upacara lah supaya nanti dikasih nilai plus sama Bu Dina misal, supaya nanti dikasih nilai plus sama Pak Roni lah. Nah itu sama motivasi eksternal. Bahayanya ketika tidak ada hukuman, tidak ada pujian, ya mereka tidak akan ikut upacara gitu. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan ikut upacara karena saya yakin kalau dengan ikut upacara saya sudah menghargai diri saya sendiri. Nah ketika mereka sudah berpikir demikian, ada motivasi internal dan tujuan disiplin positif, ada atau tidak ada hukuman, ada atau tidak ada penghargaan, mereka akan mengikuti upacara bendera dengan sendirinya. Kenapa? Karena mereka sudah tersadarkan. Mau ada hukuman, mau tidak, pokoknya lah saya mah tetap ikut upacara. Nah ini yang akan kita harapkan dari pembelajaran budaya positif ini, bahwa tentang teori motivasi perilaku manusia, bahwa manusia itu motivasinya tadi terbangun atas dasar hukuman, penghargaan maupun dari dirinya sendiri. Kita lanjut. Bapak Is, ini terekam sih, maaf Bapak Is, ini terekam tidak? Kok nggak ada keterangan rekamnya? Direkam Bu, karena pakai Chromebook kan tidak ada keterangan rekamnya Bu. Iya, nggak terekam. Baik, nah ini jimat pendidikan merdeka kita. Semuanya pasti menurut Ki Hajar Dewantara. Karena memang apa yang beliau pikirkan 100 tahun yang lalu pada 1902 itu ternyata baru tergali mutiaranya oleh pendidikan negara kita pada hari ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu tidak terlepas dari bagaimana kondisi sosial budaya Indonesia saat itu. Kenapa Ki Hajar Dewantara bisa berpikir bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah para penjajah dan kolonial, tapi kita bisa mandiri. Ini yang digaung-gaungkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa ternyata dulu Indonesia ketika awal-awal merdeka, beberapa sistem dan lain sebagainya masih mengekor kepada orang-orang yang Belanda dengan kolonial. Nah, makanya keluarlah kata-kata sakti seperti merdeka 100%. Nah pertanyaannya kemudian apa sih restitusi itu? Saya mohon izin untuk melewati ini dulu supaya nanti kita ketemu di slide yang selanjutnya. Baik Bapak Ibu, ketika di tengah-tengah penyampaian saya ada pertanyaan pun tidak apa-apa, nanti tinggal raise hand saja. Jadi supaya sifatnya nanti kita bisa mengadakan diskusi. Kalau ditunda-tunda takut lupa juga. Jadi kalau di tengah-tengah penyampaian ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, raise hand saja, tidak jadi masalah. Nah, ini kita menuju ke keyakinan kelas. Kenapa sih tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kemarin saya sudah uji coba dengan kelas 10 dan dengan kelas 11 untuk membuat keyakinan kelas gitu. Tadi pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Tadi ya, kenapa
pakai helm itu kan bukan hanya untuk perjalanan jauh, mau jarak dekat sekalipun ya kita tetap harus pakai helm gitu. Ada atau tidak ada polisi ya kita pakai helm. Kenapa ya tadi? Karena keyakinan nilai-nilai yang kita yakini untuk keselamatan, untuk tidak kepanasan, atau untuk menjaga biar nggak jerawatan gitu ya. Kayak Bu Tati kan kemana-mana pasti bawa helm ya Bu ya. Gitu. Pakai masker. Terus yang kedua, mengapa kita tidak memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter sekarang. Dulu waktu corona orang rebutan buat beli masker. Ayo hand sanitizer sampai kosong. Nyari kemana-mana nggak ada. Kemudian duduk aja harus di jarak-jarak. Kenapa sekarang tidak? Gitu. Coronanya udah hilang. Ya itu karena keyakinan yang kita yakini. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa kita harus datang tepat waktu ketika ngajar di sekolah misal? Itu kan lari kepada keyakinan kita sendiri. Tenang saja misal. Hari ini mah nggak ada pengawas misal. Hari ini mah nggak ada Bu Tatik, jadi datangnya siang aja gitu. Karena tadi keyakinan, lagi-lagi larinya keyakinan. Termasuk saya mungkin juga. Kalau ada Bu Tatik mah berangkatnya pagi lah. Takut diomelin, takut ditegur, kan begitu ya Bu ya. Jadi karena keyakinan yang harus dibangun. Padahal peraturannya sudah jelas. Peraturannya masuk sekolah, anak-anak nih masuk sekolah jam 7.30. Peraturannya begitu. Tapi kalau peraturan tidak diyakini, akhirnya buat apa gitu. Makanya muncullah anekdot peraturan untuk dilanggar. Adanya peraturan itu untuk dilanggar. Itu ada anekdot karena memang peraturannya tidak diyakini. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik ini, kita kembali lagi ke tadi, ke nilai-nilai keyakinan. Kenapa Bu? Kita keyakinan tadi, peraturan bukan untuk dilanggar sebetulnya. Atau tidak ada peraturan, kalau memang dari diri sendirinya tidak punya motivasi, ya tidak akan ada apa-apa. Iya. Jadi anekdot yang peraturan untuk dilanggar bukan untuk dilanggar sebetulnya. Ada itu juga ya biasa saja gitu. Kalau memang tadi keyakinan diri sendirinya belum yang kesadaran sendiri. Peraturan tidak peraturan, tidak dilanggar, hanya tidak dilaksanakan saja. Jadi karena memang tadi ya Bu ya, yang oke, Mas Hamzah silakan, selamat datang. Ini rekan saya dari Cirebon Bu. Oke. Salam kenal, Mas Hamzah. Mana ya? Saya apa sinyalnya? Atau semua kok tertutup ya? Tertutup Bu. Malu mungkin Bu. Oh, tertutup semua. Jadi memang karena tadi ya, karena peraturan itu di satu sisi dibentuk juga harus diyakini. Maka nanti kita mungkin nanti bisa praktek nanti di semester 2, di awal masuk semester kita bentuk keyakinan. Kenapa tidak peraturan gitu. Oke, next. Saya lanjutkan dulu. Nah, ini Bapak Ibu. Diagramnya seperti ini. Peraturan kelas itu berada pada skrup yang paling kecil sebenarnya. Ada yang skrup di paling dalam. Kalau gambar dari lingkaran itu ada di poros tengah. Iya, di poros tengah. Sentral. Sentral. Peraturan itu penting. Peraturan itu penting. Tapi ketika hanya peraturan yang diterapkan, maka tidak akan terjadi apa-apa. Jadi hanya tadi Bu, masih ada ketakutan, masih ada mereka melakukan karena ingin dapat reward, dapat poin gitu. Maka jadi dilakukan alasan ya. Karena alasan. Nah, kita naik makanya ke satu tingkat lagi, yaitu membentuk keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas dilakukan, otomatis peraturan juga dilakukan. Ketika anak-anak melakukan keyakinan kelas, ketika anak-anak menerapkan keyakinan kelas, jadi contoh begini.
Sebenarnya nanti ada di slide selanjutnya, tapi nggak apa-apa kita bahas di sini. Contoh peraturan kelas. Maksudnya tidak ke anak-anak. Kenapa Bu? Karena anak-anak berbiasa banget gini. Kenapa Bu? Bisa contohnya jangan ke anak-anak terus gitu. Misalnya anak-anak yang salah yang mulu gitu ya. Ke kita aja contohnya. Oke. Ke guru-guru. Contohnya ke guru-guru nih sekarang ya. Misal peraturan masuk Dengan Masuk pagi jam 7.30. peraturannya begini. anak-anak terus yang salah ya. Peraturannya ketika ngajar tidak boleh membawa handphone atau tidak boleh mainin handphone di kelas. Misal peraturannya begitu ya Bapak Ibu. Ketika hanya pada peraturan kemudian oke, kita melaksanakan peraturan, berarti kita melaksanakannya hanya sebatas melakukan peraturan saja untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan reward dari Bu Tatik misal. Kemudian kita rubah peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya apa? Keyakinan kelas tadi nilai-nilai universal. Melakukan kewajiban sebagaimana mestinya atau disiplin diri ketika mengajar. Kata-katanya begitu. Tidak dengan kata-kata dilarang menggunakan memainkan handphone ketika mengajar. Kita rubah kata-katanya dengan kata-kata nilai-nilai kebajikan tadi. Disiplin diri ketika mengajar di kelas, itu kan kata-katanya positif ya Bu, dibanding dilarang tadi. Nah, ketika kita melakukan disiplin diri, maka otomatis peraturan itu terikuti. Dan hal-hal lain selain mainin handphone, kemudian meninggalkan ruang kelas, hanya memberikan tugas, itu juga otomatis akan dihindari dari keyakinan itu ketika kita meyakini nilai-nilai disiplin diri itu sendiri. Begitu. Jadi ketika kita tidak hanya berpaku pada peraturan, kita berpaku pada keyakinan, maka kita sudah melakukan banyak hal. Hal pertama, kita sudah menerapkan peraturan. Di sisi lain, hal yang kedua, kita juga menghargai keyakinan diri kita sendiri dan keyakinan nilai-nilai kebijakan itu sendiri. Gitu. Atau contoh lain, tidak boleh meninggalkan kelas hanya dengan menitipkan tugas atau menitipkan catatan. Jadi datang ke kelas hanya duduk absen, ngasih catatan, kitanya pergi lagi tanpa alasan, tanpa alasan. Kita misal bikin kata-kata positifnya apa nih? Keyakinan yang kita hargai apa? Keyakinannya misal saling menghargai di dalam kelas. Jadi guru menghargai siswa, siswa juga menghargai guru. Ketika kita melaksanakan itu, bukan hanya peraturan yang kita jalankan, tapi kita sudah menghargai keyakinan diri kita sendiri, begitu. Nah, ketika kalimat positif tadi Bapak Ija, ya, berarti ada semacam sebuah sugesti untuk diri kita sendiri, membiasakan tidak melihat atau tidak melakukan hal-hal yang memang banyak sekali kalimat negatif gitu. Tadi kan dilarang membawa handphone, jadi kita membiasakan tidak menggunakan kalimat-kalimat seperti itu gitu. Karena kesannya kan sudah melarang, larangan. Jadi yang ada itu nanti ketakutan atau kekhawatiran. Tapi karena kan kalimat itu atau apa yang diucapkan kan bisa mensugesti diri kita gitu ya. Jadi kita melihat itu bukan sebuah larangan kayak tadi Bapak. Jadi mungkin kita bisa merubah setiap kalimat-kalimat dalam diri kita agar tersugesti diri kita sendiri juga. Jadi tidak negatif gitu konotasinya. Oke. Iya, justru yang mendisiplinkan diri kita. Poinnya di situ memang Bu, untuk memunculkan motivasi intrinsik tadi. Jadi kalau peraturan kan kata-katanya dilarang, diwajibkan, iya, gitu. Yang mengkotak-kotak gitu ya. Jadi ketika mungkin masih bisa kita dibuatkan, jadi bukan aturan ya, tapi kayak semacam semboyan-semboyan saja, kayak moto, kata-kata mutiara gitu, supaya kita terbangun sesuai dengan kalimat yang kita baca. Kan kalau kata-kata mutiara itu kan kalimatnya motivasi gitu ya, mengingatkan tetapi tidak dalam kalimat kamu negur gitu.
Jadi mungkin kan nanti bisa dirubah kata tertib atau aturan itu diganti dengan kalimat-kalimat yang sifatnya lebih ke tadi kayak foto sendirian gitu. Betul, Bu. Foto baik. Betul, Bu. Itu nanti yang diharapkan ketika keyakinan kelas itu sudah terbangun, setiap masing-masing kelas sudah punya keyakinannya, maka akan terbangun yang namanya lingkungan positif. Kelas 10 punya keyakinan kelasnya, kelas 11 punya keyakinan kelas 12 punya keyakinan kelas, maka lingkungan sekolah kita kemudian akan menjadi lingkungan yang positif, baik siswanya, gurunya, penjaga sekolah, semuanya akan terbangun menjadi lingkungan yang positif. Nah, ketika lingkungan positif itu sudah terbangun, maka apa artinya bel sekolah pada ujungnya? Jadi buat apa sih bel sekolah gitu? Buat apa sih jadwal jam-jamnya itu? Karena semuanya sudah terbangun motivasinya dari dalam diri sendiri. Contoh aja kayak jam mengajar. Kita kadang suka diingatkan oleh jadwal kan, oleh jam. Padahal ketika kita sudah tahu, oh ini sudah jam 10 waktunya istirahat, ya sudah istirahat. Oh ini jam 9 sudah waktunya ganti pelajaran, ya sudah kita ganti pelajaran tanpa harus diingatkan oleh bel sekolah, oleh lain sebagainya gitu. Karena tadi ketika peraturan sudah terbentuk, keyakinan kelas sudah diyakini bersama, tercipta lingkungan positif, dan insya Allah dengan bersama-sama. Jadi kalau sifatnya peraturan kan masih tadi seperti kata Ibu, masih dikotak-kotakan. Keyakinan kelas juga sifatnya masih parsial karena masih ada di kelas. Ketika lingkungan positif, maka kita akan berbicara keseluruhan. Bukan hanya saya sebagai wakase kurikulum misal, bukan hanya Ibu sebagai kepala sekolah, bukan hanya Bu Dina sebagai wali kelas 10, Bu Eka wali kelas 11, atau Bu Ella wali kelas 12, tapi kita bicara tentang sekolah. Kita bicara tentang lingkungan, kita bicara tentang semua elemen yang ada di sekolah kita. Begitu. Dan semuanya harus turun tangan. Jadi jangan sampai nanti ada keyakinan, itu mah hanya berlaku di pelajaran Papa Is doang. Anak-anak, itu mah hanya berlaku, saya mah mau belajarnya hanya di jam pelajaran Budina sajalah. Saya mah mau belajarnya di kelasnya Pak Hamzah saja misal. Saya mah semangat kalau yang ngajar Bu Tatik gitu. Tapi kalau yang lain akhirnya melempem. Nah, ini kemudian yang disebut bahwa setelah keyakinan kelas terbentuk, harus terbentuk juga lingkungan positif. Ini tidak lihat siapa yang ngajar, pelajarannya apa, ngajarnya seperti apa. Semuanya akan diikuti karena memang keyakinannya sudah muncul dari diri sendiri. Baik, Bu, mohon lanjutkan. Nah, ini tadi seperti yang Ibu sampaikan, perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Peraturannya contohnya begini katanya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau di perpus, maka keyakinan kelasnya karena nilai-nilai kebijakan universal tadi berubah menjadi tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan. Dan ketika orang menghargai dan meyakini keselamatan, maka dia tidak akan melakukan kekerasan. Gitu. Ketika dia meyakini nilai untuk menghormati orang lain, maka tidak akan terjadi pembulian, tidak akan terjadi perundungan, tidak akan terjadi intoleransi. Terus dilarang menggunakan narkoba. Ketika dia meyakini nilai kesehatan, ya dia tidak akan menggunakan narkoba. Terus semua peraturan, ya betul, kalau memang kita nanti coba di semester 2 ya Bu ya. Jadi peraturan sekolah, tata tertib kita rubah menjadi keyakinan. Dan itu harus muncul dan dilakukan bersama-sama. Jadi kita nanti duduk bersama Dewan Guru, ayo kita bikin keyakinan nih.
Untuk Sama apa? siswa, Pak. Ya, jadi dengan siswa oke, dengan guru oke. Untuk apa misal? Jadi ketika misal begini nih, ini nanti larinya ke restitusi yang tadi sudah kita lewati, Bu. Jadi ketika terjadi pelanggaran, kita tidak melakukan hukuman, kita tidak melakukan memberikan punishment, tidak begitupun tidak memberikan reward. Kita tetap justru misal nih, kalau kita nanti bikin kesepakatan datang ke sekolah 15 menit sebelum jadwal. Saya ternyata datangnya 30 menit nih, dan ibu tahu, misal ibu tinggal tanyakan saja, Bapak Is, tahu kan keyakinan yang sudah kita sepakati bersama, kan tinggal begitu. Kita kembalikan lagi. Jadi kita tidak terbuang energi dengan marah-marah, dan saya diingatkan untuk kembali meyakini nilai-nilai universal yang sudah kita sepakati tanpa harus merasa disalahkan gitu oleh Bu Tatik. Saya jadi merasa saya telah melanggar keyakinan saya sendiri gitu. Jadi nggak bakalan Bu, kalau saya mungkin sering nggak bakalan pundung gitu karena dimarahin sama Pak Haji, karena dimarahin sama Bu Tatik. Tidak, justru saya akhirnya merasa, karena saya merasa melanggar keyakinan diri saya sendiri. Ini kenapa peraturan harus dirubah menjadi keyakinan. Nanti mungkin bukan keyakinan kelas ya, Bu, keyakinan kantor mungkin. Keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah. Ya, begitu. Baik, ini tidak usah disampaikan karena hanya perubahan modul saja. Nah, ini nanti yang paling mengerikan, Bu, dihukum oleh penghargaan. Ini materi yang kemarin ketika di ruang kolaborasi pun banyak memunculkan pro dan kontra. Dihukum oleh penghargaan. Kita secara tidak sadar sering sekali melakukan ini, terutama kepada anak-anak. Contoh, Saya setuju ini. iya. Penghargaan mematikan kreativitas Jadi penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Contoh begini, ada anak nilai rapotnya misal kenapa kemudian di kurikulum Merdeka ini atau sejak kurikulum 2013 tidak ada sistem ranking di rapot. Ini salah satu alasannya begini. Alasannya adalah bahwa penghargaan menghukum, Bu. Makanya sejak kurikulum 2013 termasuk masuk ke revisi, di rapot tidak boleh ada ranking, walaupun akhirnya kita maksa juga ngumumin ranking. Kenapa begitu? Abang, sana dulu. Jadi ketika ada nilai rapotnya yang ranking 1 1010 misal nilainya, yang ranking 2 nilainya 1008, bedanya hanya 2 angka. Yang 1010 ranking 1, yang 1008 ranking 2. Kira-kira yang paling merasa nyesek dadanya siapa, Bu? Apakah yang tidak dapat ranking? Yang ranking 2. Yang ranking 2. Yang ranking 2. Betul, Bu. Saya merasakan itu ketika nilai SKB saya hanya beda 0,4. Yang lolos hanya 3 orang, saya padahal bedanya hanya 0,4. Itu secara tidak langsung saya dihukum oleh penghargaan. Sampai sakit kan, Bu? Gagal move on, tidak lolos tes CPNS. Itu akhirnya kan ya tadi mematikan kreativitas. Ya udahlah, saya nggak mau ikut tes CPNS lagi. Ya sudahlah, saya akhirnya tadi karena kita dihukum oleh penghargaan. Atau contoh lainnya begini, Bu Dina yang selalu dapat ranking 1, tiba-tiba di semester kedua kelas 3 dapatnya ranking 2, Bu. Gimana perasaannya coba? Saya capek-capek belajar, ikut bimbel, ikut segala macam,
ini kenapa sih, oh pasti ini ada kong kali kong. Akhirnya kita melakukan ekspektasi yang menuduh sesuatu yang sebenarnya bukan wilayah kita gitu. Nah, ini disebut bahwa kita dihukum oleh penghargaan. Terus bagaimana cara memberikan penghargaan kepada anak? Ini mungkin kemarin Bu Eka, Bu Wiwit dan Bu Widi ya Bu yang ikut pembelajaran diferensiasi kemarin ya PMO ya. Nah, itu nanti ada namanya penilaian berkelanjutan. Nah, nanti insya Allah di modul 2.1 saya juga akan berbagi tentang pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada anak. Insya Allah nanti Bu. Sudah saya siapkan draft modulnya, nanti saya share juga kepada Bapak Ibu guru semua. Oke, kita next dulu. Nah, ini saya mau ajukan pertanyaan sekarang kepada Bapak Ibu. Kita tadi di awal Bu Eka menyampaikan bahwa ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, sekarang pertanyaannya, di pertanyaan nomor 1 mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi kalau ada anak terlambat kan mungkin dulu suruh nyatet ya di buku, saya anak nakal atau saya tidak akan terlambat. Nah, ini menurut Bapak Ibu semua, yang pertama ini hukuman atau konsekuensi? Boleh diketik di kolom chat. Yang pertama ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, yang lain mungkin lagi ngopi ini Bu Tatik nih. Sinyal kali Pak. Hukuman. Yang kedua, sambil jalan, Bu Eka konsekuensi. Baik Bu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kita nggak ada lapangan basket ya Bu, lapangan poli adanya ya. Lari mengelilingi lapangan poli 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kata Bu Desi konsekuensi, hukuman, Pak Epul hukuman. Bu Ella nomor 1 hukuman, nomor 2 hukuman. Baik, nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Sekarang dulu sebelum musim corona anak pakai masker malah ditanya-tanya ya Bu ya. Kita pernah punya golongannya FI itu ya. Garis keras. Hukuman. Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, Pak Epul konsekuensi ya Bu Desi. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini sekarang mah di kantor jarang ada air minum buat guru ya Bu ya? Jarang ada air minum buat guru dibawa ke kelas sama anak-anak gitu. Kebanyakan ganti gelas kayaknya ya Bu ya. 5, konsekuensi hukuman. Lanjut, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Maaf, ini sebenarnya bukan untuk mengenakan sepatu ya, untuk tidak mengenakan sepatu. Di kita mungkin tidak ada nih aturan ini nih Bu. Mau pakai sepatu hitam kayak putih, yang penting pakai sepatu aja. Oke, hukuman. Yang terakhir nih Bu Desi ini nih ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, hukuman apa konsekuensi itu Bu Des? Kita lihat di slide selanjutnya jawabannya. Apakah konsekuensi bagi saya Pak karena sudah perjanjian?
Sudah perjanjian kalau terlambat pelajaran Bu Desi. Termasuk keyakinan berarti Bu ya. It's okay. Baik, kita sekarang ini Bapak Ibu jawabannya. Mencatat 100 kali itu hukuman. Lari karena terlambat itu hukuman. Murid diminta push up hukuman. Mengganti kertas konsekuensi. Membersihkan tumpahan air konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu hukuman. Nah ya Bu Desi ini. Bu Desi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK konsekuensi. Kenapa sih di pelajaran PJOK dengan yang poin nomor 2 kok berbeda? Gitu. Kenapa bisa berbeda? Karena kalau di pelajaran PJOK ya karena memang faknya begitu. Karena memang sudah sesuai dengan pelajarannya. Jadi kalaupun mereka dihukum lari ya memang pelajaran olahraga gitu. Ini kalau bukan pelajaran olahraga karena hanya terlambat kemudian suruh lari ya jatuhnya hukuman. Atau mungkin bisa pakai kata-kata yang disampaikan Bu Desi. Bagi saya konsekuensi Pak karena sudah perjanjian. Ada keyakinan yang diyakini secara bersama. Ketika keyakinan itu dilanggar, tanyakan konsekuensinya apa gitu. Ya konsekuensinya lari mengelilingi lapangan. Itu Bapak Ibu. Jadi perbedaannya antara konsekuensi dengan hukuman, kalau yang memang sesuai dengan apa yang dilakukan, mungkin sifatnya lebih ke konsekuensi ya. Ya lebih ke. Iya, dia terlambat tapi disuruh mencatat gitu. Iya. Tidak ada kaitan. Nggak nyambung kan gitu Bu. Tidak relevan. Kemudian yang itu juga dia tidak menggunakan masker tapi kok malah disuruh push up gitu. Kenapa nggak disuruh beli masker aja gitu? Iya betul. Atau suruh pulang lagi gitu ya. Makanya itu kalau Lili yang menggantikan kertas tugas teman yang terakhir konsekuensi karena memang sesuai gitu relevan. Iya. Kalau kertasnya yang dicoret atau udah tinggal ganti kertas aja kok. Nah, terus bilang minta maaf kan gitu. Kalau di pelajaran Penjas kenapa jadinya konsekuensi ya karena memang pelajarannya mengarah ke arah itu gitu. Untuk di poin nomor terakhir itu tuh Bu. Baik. Nah, sekarang apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Baik secara fisik maupun secara psikis. Kalau konsekuensi ya sesuatu harus terjadi. Ketika bukunya dicoret ya harus diganti. Ya kalau hukuman kan tadi kamu sudah mencoret berdiri di depan kelas. Nah itu kan karena menyakiti. Kemudian yang kedua membuat anak sakit baik fisik maupun psikis untuk waktu yang lama. Kemudian yang kedua membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi hanya waktu pendek, dia merasa tidak nyaman ketika disuruh mengganti kertas saja. Tapi kesananya dia tidak akan mengingat. Tapi kalau anak dihukum secara memberikan hukuman, dia akan ingat sampai kapanpun. Saya sampai hari, mungkin Bapak Ibu juga punya kenangan tidak baik dengan beberapa guru ketika kita dulu masih di saat sekolah ya gitu. Ini Kang Hamzah tahu betul. Bukan trauma ya Pak? Iya betul. Trauma gitu. Ini Kang Hamzah tahu betul Bu, bagaimana saya dulu waktu di asrama ketika ngasih hukuman nggak tanggung-tanggung. Ya mungkin anak-anak yang dulu di asrama di bawah bimbingan saya ya sampai hari ini mungkin masih menyimpan dendam gitu, masih mengingat itu. Ada makanya kalau kata istilah Gus Dur mah dimaafkan tapi tidak dilupakan gitu. Ya Bapak Ibu kita semua mungkin ya punya traumatik itu. Kalau ketemu ingat ketika dulu disabet. Nah makanya alih-alih kita memberikan kenangan yang baik buat anak-anak, kita malah meninggalkan memori luka yang ya entah bisa disembuhkan atau tidak gitu. Kemudian akhirnya ketika kita memberikan hukuman, anak membenci kedisiplinan. Karena tadi disiplin dalam arti yang sesungguhnya berubah maknanya menjadi sesuatu hal yang dipaksa gitu. Kemudian hukuman sifatnya paksaan, mau nggak mau ya pokoknya harus dilaksanakan. Sedangkan konsekuensi lebih kepada stimulus dan
tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, suruh lari, suruh berdiri depan kelas sambil menjewer kupingnya. Kemudian kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Contohnya, ketika mereka menyobek kertas ulangan dan mereka diminta untuk mengganti Hamzah, untuk mengganti kertas yang baru gitu, mereka akan menjadi diri yang baik. Kenapa? Karena secara tidak langsung walaupun mereka tidak nyaman, mereka sudah menjadi pribadi yang bertanggung jawab secara tidak sadar. Sedangkan kalau dihukum, mereka akan mengingat seolah-olah saya ini pribadi yang salah gitu. Seperti tadi yang kata Bu Tatik bilang, coba dong guru gitu, jangan murid aja, kayaknya murid salah terus ya. Karena tadi itu Bu, karena memang hukuman akhirnya membuat anak kayaknya salah aja di mata guru gitu. Ada anak yang ngomong ke saya lewat WA, Bu, Bapak kenapa sih kok saya di mata Bapak selalu salah gitu. Ada anak-anak memang ya selalu saya salahkan gitu. Ya ternyata saya keliru juga gitu. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Akhirnya mereka tidak punya sikap bertanggung jawab. Mereka lari dari masalah dan lebih baiklah pokoknya saya menyembunyikan kesalahan lah. Contohnya apa? Baju dimasukkan. Alih-alih memasukkan baju, akhirnya mereka hanya asal nempelin bajunya saja supaya terlihat dimasukkan. Seolah-olah gitu. Karena dampak daripada hukuman itu sendiri. Sedangkan kalau konsekuensi, anak belajar untuk mengetahui peraturan. Kemudian kalau hukuman kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi hanya diasingkan untuk sementara waktu saja. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Next. Soalnya mulai kumat ini. Bu. Jadi pada dasarnya dengan budaya positif ini kita tidak mengedepankan hukuman ya, tapi kita lebih memunculkan konsekuensi dan restitusi. Nah ini, ketika kita menerapkan hukuman, maka kita sebenarnya sudah menanamkan identitas gagal kepada anak-anak gitu. Jadi anak-anak merasa gagal. Sedangkan ketika kita menerapkan konsekuensi dan restitusi, kita sebenarnya sudah membentuk identitas sukses. Jadi anak tidak merasa disalahkan, anak tidak merasa gagal dengan apa yang sudah dia lakukan. Kadang anak kan berpikir, saya malulah masuk pelajaran Bu Dina, saya malulah masuk pelajaran Bu Eka, saya malulah masuk pelajaran Papa Is, karena saya sudah berbuat ini, karena saya sudah berbuat itu. Jadi mereka akhirnya merasa ya tadi menyalahkan diri sendiri dan merasa gagal, atau punya waktu yang tidak nyaman untuk jangka yang panjang. Nah, alih-alih itu restitusi kemudian memberikan solusi bagaimana cara menerapkan disiplin positif dan budaya positif di sekolah. Kita next Bapak Ibu. Nah ini yang saya sebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita semua pasti punya 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kesenangan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima adalah penguasaan. Ini 5 kebutuhan dasar yang juga dimiliki oleh anak-anak. Jadi ketika kita ingin memberikan konsekuensi atau memberikan hukuman kepada anak, kita harus tahu dulu kebutuhan apa yang sedang dia butuhkan. Inilah kemudian yang mengacu kepada pembelajaran yang berpihak kepada anak. 5 kebutuhan dasar ini harus kita pahami terlebih dahulu.
Contoh, ada kasusnya. Ada kasusnya begini. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kadang kita kalau di kelas lagi dikasih tugas, ada satu anak yang ngerjain tugasnya sambil kakinya digerak-gerakin, kemudian gayanya nyanyi-nyanyi, tapi dia ngerjain tugas. Kita kadang berisik gitu, jangan berisik. Nah, kira-kira anak itu ketika melakukan itu dia sedang ingin kebutuhan apa menurut Bapak Ibu dari 5 kebutuhan tadi? Apakah kasih sayang, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, atau kekuasaan? Mereka lagi butuh apa kira-kira? Mereka lagi butuh kesenangan ya. Mereka ingin, tuh kata Bu Desi, mereka lagi butuh kesenangan gitu. Jadi ketika mereka butuh kesenangan, ayo kita fasilitasi. Tinggal kita bilang aja, kamu emang suka menyanyi? Oke, silahkan kerjakan tugas dengan menyanyi, tapi tetap ada keyakinan kelas. Keyakinannya apa? Saling menghargai dan menghormati orang lain. Jadi kita kembalikan lagi nanti ke keyakinan kelas. Kita tidak menjegal kebutuhan yang sedang dia butuhkan. Yang ketiga, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru gitu. Jadi dia kadang kan anak kan ada ya yang pakai apa namanya kerudungnya baru, tapi kok ibu kok diem aja sih? Saya udah pakai sepatu baru, atau handphonenya diperlihatkan gambar apelnya, kok ibu kok nggak ngomong ya gitu. Nah itu mereka lagi butuh apa kira-kira? Kasih sayang. Kesenangan dan kasih sayang dan pengakuan ya Bu ya. Kasih sayang. Ayo kita berikan, apa salahnya kita, ya Allah cantik amat sih gitu. Kok kamu kerudungnya baru ya, berapa sih harganya? Itu kita ketika kita berikan apa ya, bahasanya apa sih Bu? Effort ya. Sekarang lagi ramai kita berikan itu, maka anak akan terbangun tadi motivasi intrinsiknya, walaupun itu nanti akan lari kepada motivasi ekstrinsik itu sendiri. Kemudian yang ketiga, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru. Ini ibu guru semua sih, nggak ada bapak gurunya. Ibu gurunya dengerin ibu guru aja gitu. Kira-kira anak lagi butuh apa itu? Bu, bosen Bu, belajarnya jangan di kelas aja. Kira-kira dari 5 kebutuhan tadi, anak-anak lagi butuh apa? Kesenangan, kebebasan, kasih sayang, bertahan hidup, atau kekuasaan? Kebebasan ya Bu. Mereka ingin bebas gitu. Bosan di kelas terus, ingin bebas. Makanya dulu sama Pak Roni diajak ke pantai sama diajak ke sawah ya. Kan anak-anak seneng tuh. Atau kalau sekarang akhirnya larinya pengen ke diajak renang sama Bu Desi ya, ke Sri Kandi. Jadi sekarang kalau ngedengar nama Sri Kandi nggak mesti negatif ya Bu ya. Mau kemana nih? Mau ke Sri Kandi. Soalnya ke kiri, bukan ke kanan. Oh iya, justru yang baik malah yang ke kiri ya Bu ya. Gitu. Nah, itu tidak selalu berarti ya. Tidak selalu negatif. Tidak. Kanan juga tidak selalu positif ya Bu. Tidak selalu positif ya. Yang terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Jadi kadang anak tulisannya jelek, kita di depan, ini tulisan apa sih, kayak cacing banget gitu. Mereka tahu, mereka tuh tahu sebenarnya tulisannya jelek, tapi nggak gitu-gitu juga Bu, gitu kan gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya lagi butuh apa ya? Itu kebutuhan apa itu? Mereka sebenarnya butuh untuk tidak disakiti kan, gitu. Kebutuhan power itu larinya, bertahan hidup itu. Iya. Karena memang mereka mampunya segitu gitu, segitu. Jadi ya sudahlah, seadanya seperti ini. Malah dia ekspos sama Bu Guru. Kita sering gitu ya. Kalau ketika anak ngumpulin buku itu, saya pilih, ibu jangan dilihat. Kenapa jangan dilihat? Nanti juga ibu lihat. Jangan di sini lihatnya, nanti aja. Bertahan hidup itu Bu. Bertahan hidup, iya. Terus kadang kitanya juga kan, oh pantesan tulisannya kayak ceker ayam gitu, nenek lihat nih, lihat gitu ya.
Udah jelek dibully lagi. Baik, nah itu Ibu ya, kira-kira kita makanya kenapa harus memahami kebutuhan dasar anak. Karena ketika kita sudah tahu kebutuhan dasar anak, kita tahu apa yang akan kita lakukan terhadap anak. Ketika anak, mungkin ada 2 anak yang datang terlambat ke sekolah, dan mungkin akan ada 2 perlakuan terhadap anak itu. Karena yang satu datang terlambat karena dia habis membantu orang tuanya, yang satu datang terlambat karena memang dia malas. Tidak mungkin kita memberikan perlakuan yang sama kepada 2 orang ini, sementara kebutuhan yang dia butuhkan adalah kebutuhan yang berbeda, kan begitu. Nah, ini Bapak Ibu, kita berada pada 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi yang tadi kita lewati. Nanti saya akan berikan contoh tayangan video melakukan praktik segitiga restitusi. Ada 2 kasus yang saya lakukan. Yang pertama segitiga restitusi dengan anak-anak MTS. Yang kedua adalah segitiga restitusi dengan Puji. Jadi skenarionya ceritanya anak MTS punya masalah, dan skenario kedua Puji juga punya masalah. Nanti ada tata cara kita melakukan segitiga restitusi tadi. Segitiga restitusi ini adalah upaya untuk mengembalikan identitas anak. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, dia tidak langsung diberikan hukuman. Jadi kita pertama menstabilkan identitas dulu. Karena tadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita gali dulu, kita stabilkan dulu. Udah mah anak habis berbuat salah, kita salah-salahin lagi. Jadi akhirnya mereka merasa bersalah. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhannya apa. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kadang kan anak ketika mereka membutuhkan sesuatu kita tidak berikan, mereka melakukan hal yang negatif. Jadi karena mereka tidak mendapatkan apa yang diinginkan, kayak contoh tadi tuh, anak sudah rapi-rapi tapi tidak dipuji oleh kita dengan berbuat baik, akhirnya mereka seolah-olah berbuat nakal lah untuk menarik perhatian. Mungkin anak-anak kita di rumah juga begitu ya. Ketika dia ngomong baik-baik kita cuek, akhirnya dia tantrum atau ngacak-ngacak hanya untuk sebenarnya mereka ngacak-ngacak itu hanya untuk menarik perhatian kita, karena mereka sedang punya kebutuhan. Karena dia sudah berbuat baik tidak diberikan apresiasi oleh kita, jadi dia mencari cara lain. Bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan itu. Makanya di segitiga restitusi yang ketiga, kita tanyakan, ada nggak cara yang efektif selain kamu berbuat itu? Kamu kan bisa berbuat hal lain gitu. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini lagi-lagi, makanya kenapa keyakinan dan kesepakatan harus dibuat terlebih dahulu, harus dilakukan terlebih dahulu. Karena untuk mengembalikan itu semua, kita kembalikan lagi ke keyakinan dan kesepakatan yang sudah dilakukan di awal, supaya tadi supaya kita tidak merasa disalahkan gitu oleh orang lain. Kita kembali. Tapi Pak, kadang-kadang anak itu juga ketika dia melakukan kesalahan suka ada yang menghukum dirinya sendiri, menghakimi dirinya sendiri gitu. Jadi iya ya saya salah memang, dasar saya bodoh. Ada yang suka begitu kan? Padahal kita belum melakukan atau memberi hukuman apa-apa. Terkadang ada anak yang memang dia terlalu over perfeksionis gitu kan. Ketika beban dia salah, kadang ada anak yang menghakimi dirinya sendiri. Nah, anak yang seperti itu kan kita berarti penilaian tidak boleh langsung seketika, supaya anak tidak langsung menyalahkan dirinya sendiri gitu ya. Bukan dari kita memberikan hukuman, kadang ada anak kan yang suka dia menghakimi dirinya sendiri dengan sendiri. Iya Bu, memang saya yang salah Bu, saya yang salah Bu. Suka ada yang begitu kan anak ya. Kalau dia jadi udah Bu, memang saya salah gitu tuh. Itu kan bisa efek dari kekesalan ataupun memang betul dia menyadari bahwa dirinya salah gitu.
Jadi kadang-kadang juga kita butuh reaksi yang tidak sama ya. 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 Nah, ini makanya kenapa di segitiga restitusi yang pertama dilakukan, ini segitiga semuanya nyambung ya, Bu. Yang diperlukan adalah menstabilkan ide. Banget. Iya, kecil. Saya nggak kebaca, buat yang- saya nggak kebaca nih Pak. Yang Saya perlu nggak kebaca. yang perlu dilakukan adalah menstabilkan identitas itu, Bu. Baik anak yang perfeksionis maupun anak-anak yang plekmatis, itu kita stabilkan dulu identitas dia. Jadi ketika kayak tadi misal anak, aduh saya tuh kenapa sih saya begitu, kenapa sih saya begini, iya ya Bu saya tuh begitu, kita stabilkan dulu, stabilkan dulu identitas dia. Iya, ibu juga paham kok, bapak juga paham kok. Bapak juga kalau jadi kamu mungkin akan melakukan hal yang sama. Jadi kita buat temani dia dulu, seolah-olah dia tidak sendirian menghadapi masalah itu. Kita ada gitu, kita hadir. Nah, sesuai dengan Triloka Ki Hajar Dewantara, bahwa guru harus bisa memposisikan dirinya sebagai teladan, sebagai motivator, dan sebagai sahabat. Jadi segitiga restitusi ini kita menerapkan posisi kita sebagai sahabat. Kamu nggak usah merasa bersalah begitu. Semua orang pernah kok melakukan itu. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Setelah stabil, kita validasi kebutuhan dia apa. Dan terakhir kita kembalikan ke keyakinan nilai-nilai universal tadi. Nanti mungkin di contoh video akan saya sampaikan. Ini Bapak Ibu, slide terakhir pertemuan kita pada malam hari ini terkait dengan disiplin positif pada yang sudah kita bahas di awal tadi. Harapannya Bapak Ibu dengan mempelajari dan berbagi bersama pada budaya positif kita pada malam hari ini tidak dilakukan oleh orang per orang, kelas per kelas, tapi kita bisa menerapkan ini pada lingkungan sekolah yang kita cintai. Akhirnya terbentuk budaya positif, anak-anak bisa selamat raganya, bahagia jiwanya, akhirnya mereka nyaman di sekolah, dan kemudian kita sebagai guru tidak memberikan oleh-oleh kenangan buruk pada masa depan mereka. Walaupun memang melakukan hal ini bukan pekerjaan yang mudah, merubah hal ini bukan hal yang mudah, tapi sekali lagi bukan tidak mungkin ya, memang tidak mudah tapi bukan tidak mungkin. Apalagi pada malam hari ini Bu Tatik juga ada, ibu bapak guru semuanya hadir. Mari sama-sama kita wujudkan sekolah yang berbudaya positif, terutama di SMA Bidayatul Hidayah. Kang Hamzah dan rekan-rekan yang lain mungkin bisa juga menerapkannya di lingkungan-lingkungan pendidikan yang hari ini Kang Hamzah pegang, bisa di madrasah, bisa di jamiah, bisa di pondok, bisa di asrama atau dimanapun. Karena karena tadi tujuan pendidikan itu adalah untuk membuat anak merasa selamat dan membuat anak merasa bahagia. Jadi mari kita wujudkan bersama budaya positif di lingkungan sekolah kita. Mungkin nanti bisa dimulai di semester 2 ya Bu ya. Kita mulai buat keyakinan, kita munculkan motivasi intrinsik kepada anak-anak supaya anak-anak ini ayo coba, akhirnya nanti akan apa? Bukan ada seleksi alam ya Bu. Jadi pada diri kita dulu deh. Anak-anak nanti anak terinfluence oleh kita. Nanti mungkin di kantor kita buat kesepakatan sekolah dari kita diri sendiri dulu. Kita buat kesepakatan kita buat apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tingkatkan gitu. Bahasa kasarnya kalau ada teguran, bagaimana cara kita menegur, bagaimana cara kita bertanya kepada rekan yang lain gitu, supaya ketika kondisi sekolah sudah tadi berada pada lingkungan yang positif, maka budaya positif ini akan terbangun dengan sendirinya. Ini juga bisa kita lakukan di rumah. Saya kebetulan sudah uji coba dengan Alif, dengan Lintang, dengan ya Alil mungkin belum bisa diajak komunikasi dengan Uminya, sama salah satu keyakinannya dilarang teriak. Baik mau minta
Jadi keyakinannya adalah pelankan suara gitu. Jadi kalau mulai teriak, ayo baca keyakinan. Kita mungkin bisa menerapkan itu juga di rumah dengan anak-anak, supaya anak-anak mulai terbangun lingkungan positifnya, mulai terbangun budaya positifnya. Nah, Bapak Ibu, terakhir saya mohon izin video praktek restitusi yang sudah saya lakukan dengan anak-anak di sekolah ya. Nanti sebentar saya izin video dulu. Yang mana ya? Jendela. Saya bagikan. Ini contoh apa namanya? Contoh restitusi yang saya lakukan pada 2 kasus yang berbeda. Ada suaranya nggak Bapak Ibu? Ada. Kita dulu. Ada. Kita dulu. Saya harus menjauhkan ini dulu. Menjauhkan perangkatnya dulu. Ada suaranya, Bu? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada suaranya ya? Nggak ada, Pak. Jangan ngomong ya. Masih belum ada suaranya ya, Bu ya? Putus-putus. Ada sedikit. Video ini saya share. Foto Bapak Isan ganteng banget. Video ini Apa itu? video itu Bu. Nanti video ini saya share lewat WA grup saja deh. Nanti kita bisa lanjutkan ininya apa namanya? Lanjutkan pembahasan tentang contoh praktek segitiga restitusi yang kemarin dijadikan tugas. Semoga bisa nanti kita terapkan bersama. Jadi pada ujungnya akhirnya tidak mesti guru BK nanti yang menyelesaikan permasalahan setiap anak. Kadang kita ya semuanya makanya budaya ini harus dibangun. Kenapa kita harus turun tangan semuanya, gitu Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih untuk sesi ini. Untuk selanjutnya silahkan kalau ada sesi tanya jawab ataupun tanggapan dan lain sebagainya dipersilahkan. Oh, kenapa? Ntar saya ambil dulu ya. Kalaupun tidak ada, nanti kita lanjutkan diskusi kecil kita di ruang kantor dengan harapan nanti penerapan budaya positif ini bisa kita praktekkan di SMA Bidayatul Hidayah khususnya. Nah, semoga apa yang sudah saya sampaikan sedikit banyaknya bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua,
bisa kita semangat sama-sama tanpa harus kemudian menyalahkan diri kita, karena memang saya ketika mempelajari modul ini mikirnya kok saya selama ini salah, saya selama akhirnya nggak nyampe juga budaya positif karena kita menyalahkan diri sendiri gitu. Tujuannya bukan itu, tujuannya adalah bagaimana kita sama-sama bisa mengembalikan identitas anak menjadi anak-anak yang sukses, karena sejatinya anak-anak itu terlahir unik dengan segala perbedaan yang mereka miliki. Baik Bapak Ibu, saya akhiri pada sesi webinar ini. Terima kasih terutama kepada Bu Tatik yang sudah hadir, Bapak Ibu semua yang sudah menghadiri webinar pada malam hari ini. Saya tidak bisa memberikan apapun kecuali ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Insya Allah untuk pengimbasan dari modul-modul lainnya nanti akan saya share, karena memang websitenya sedang disiapkan untuk sesi berbagi praktik baik, termasuk nanti pojok-pojok CGP juga akan mulai diganti bannernya, karena saya pikir untuk banner Ki Hajar Dewantara juga sudah hafal semua, nanti akan diganti dengan banner peran guru pada sekolah penggerak. Itu saja Bu, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.